Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur. Bapak Ibu, ada Ibu ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suaranya kedengeran? Kedengeran. Dibuka aja pintunya kalau itu. Oh, nyamuk. Atau AC-nya jadi ini ya. Insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Allah masih memperkenankan kita dan dipilih oleh Allah untuk sholat berjamaah, sholat subuh di Masjid Al-Jihad Mu'adz bin Jabal. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa sholat subuh berjamaah. Apalagi kalau sholat qobliyah subuhnya juga dilakukan. Pahalanya besar sekali. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk berada dalam lingkaran-lingkaran kebaikan, lingkaran-lingkaran ilmu yang juga dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat mengkader sahabat-sahabatnya menjadi pemimpin-pemimpin besar. Salawat dan salam tak lupa kita selalu curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung yang memegang risalah agung. Karena tidak mungkin sebuah amanat besar, sebuah risalah besar dipegang oleh orang-orang kecil. Maka Allah menskenariokan Rasulullah Muhammad SAW dari mulai lahir sampai menjadi pemimpin besar. Itu memang diskenariokan oleh Allah. Maka banyak buku membedah bagaimana skenario Allah menjadikan seorang Muhammad menjadi pemimpin besar. Dimulai dari lahirnya sampai diberikan amanat kerisalan Rasulullah Muhammad SAW. Perspektifnya banyak. Dari perspektif leadership, dari perspektif psikologi, dan dari berbagai macam perspektif ilmu dibahas. Bagaimana Allah menskenariokan kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada saat lahir tidak pernah melihat ayahnya. Itu sebuah pelajaran besar bahwa menjadi yatim pun bisa menjadi pemimpin besar. Jadi kalau ada di sini ada remaja nggak? Oh, satu. Kalau di sini ada anak-anak, ada remaja yang yatim. Saya banyak menemukan pasca Covid ini banyak janda-janda dan banyak yatim-yatim. Jangan khawatir. Rasulullah bahkan tidak pernah melihat ayahnya, tapi menjadi pemimpin besar. Pada saat Rasulullah lahir, tidak lama setelah itu ibunya meninggal. Allah ingin menskenariokan bahwa cobaan-cobaan yang diberikan pada manusia ini adalah bagian dari skenario Allah untuk melahirkan pemimpin besar.
Karena tidak mungkin ada pemimpin besar yang tidak pernah dilatih. Tidak mungkin ada pemimpin besar adalah pemimpin yang sifatnya karbitan. Bahkan dalam sejarah, di banyak sirah nabawiyah para ilmuwan muslim sepakat bahwa di kisaran umur 35 tahun, Rasulullah Muhammad SAW sudah diberikan gelar yang disebut dengan Al-Amin. 35 tahun. Kita usia 35 tahun itu sedang apa itu? Artinya, sebelum mendapatkan kepemimpinan, risalah besar, Rasulullah memang sudah dipercaya oleh masyarakatnya. Jadi ketika memilih pemimpin, salah satu karakteristik yang paling fundamental adalah bagaimana dia di masyarakat. Kalau dia sudah menjadi orang biasa yang sangat amanah di masyarakatnya, maka dia adalah calon-calon pemimpin besar. Saya usianya 40 tahun. Kalau dalam Al-Quran tuh ada namanya asyuddah. Dan disebutkan angkanya tuh persis 40 tahun. Jadi ada ayat dalam Al-Quran disebutkan asyuddah itu usia 40 tahun. Itu usia-usia rentan. Kalau dalam istilah matematika namanya turning point. Jadi dia bisa titik balik positif, bisa titik balik negatif. Jadi kalau udah buruk, susah banget untuk diperbaiki. Tapi kalau dia jadi orang baik, insya Allah istiqomah itu. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan istiqomah kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai materi terkait dengan kecerdasan yang kita butuhkan di dalam mendidik anak kita dan juga dalam mendidik diri kita sendiri, saya ingin bahas sedikit ada buku bagus ya. Bukunya sebenarnya belum lama, tahun 2019. Ini nanti akan ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan hadis riwayat Muslim yang para ahli hadis sudah mengatakan ini sahih ya. Nomor 1631. Dan hadisnya ini sering kali kita dengar, tetapi hanya sekedar dengar, hanya sekedar baca, padahal hadis ini dalam sekali. Saya akan mulai dari bedah buku ini sedikit. Ada sebuah buku, judulnya Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan. Ini diterbitkan tahun 2019, sekitar 4 tahun yang lalu. Seorang guru besar dari San Diego University. Tidak disebutkan dia agamanya apa ya, sayangnya. Ya kalaupun dia agamanya non-muslim, ini membuat kita harusnya malu sebagai para ilmuwan. Bahwa orang-orang non-muslim aja mempelajari Islam. Harusnya orang-orang Islam bukan cuma sekedar mempelajari Islam, tapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain, tentang perspektif lain. Kuru ini, kita panggilnya kuru aja Pak ya. Kuru itu kalau bahasa Betawi namanya kurus. Kuru ini meneliti cukup lama tentang kenapa negeri-negeri Islam itu tertinggal. Padahal kalau kita lihat sejarah, pada saat kekhalifahan Abbasiyah di abad ke-8 sampai abad 12, Bapak Ibu sekalian. Belum lama loh Pak abad 12 itu. Ya. Abad ke-8, abad ke-12 itu belum lama. Sekarang kan 14. Dua abad yang lalu, belum lama. Bahkan keruntuhan kekhalifahan Utsmani di Turki itu 1924. Belum lama juga. Tapi kayaknya kok jauh banget Islam runtuh ya. Jadi Kuru ini meneliti tentang ada apa sebenarnya dengan negeri-negeri Islam ini. Kenapa mereka tertinggal? Bahkan salah satu negeri yang pernah dihijrahi
oleh Rasulullah. Sekarang negeri namanya, ada yang tahu Bapak? Ethiopia, Pak. Itu negara yang paling miskin salah satunya di dunia, Pak. Banyak orang kelaparan, orang mati di sana. Beliau menemukan, dan metodologi risetnya, ini metodologinya kualitatif, Pak. Jadi dia membandingkan sejarah di abad 8 sampai 12 di negeri-negeri Islam pada zaman itu dengan negeri-negeri Eropa pada zaman itu. Dan dia menemukan bahwa, wah ini menarik sekali. Menurut saya, buku ini harusnya dibedah di masjid-masjid ini. Bahwa masjid itu jangan hanya berpikir tentang hal-hal yang sifatnya ibadah makhdoh saja. Malu Pak dengan namanya Pak, Mu'az bin Jabal. Bapak tahu siapa Mu'az bin Jabal? Ini yang menamakan siapa ini Pak? Pendirinya Pak. Ini kalau orang menamakan sesuatu, itu pasti ada visi besar di dalamnya. Mu'az bin Jabal itu adalah cendekiawan muslim Pak. Pemikir besar. Salah satu sabikun awalun. Salah satu orang-orang awalun pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah banyak justru belajar dari Mu'az bin Jabal ini. Kefakihannya luar biasa. Jadi di masjid ini harusnya banyak dilakukan kajian-kajian tentang pemikiran Islam. Karena harus sesuai dengan namanya. Ada masjid saya pernah ngisi di RW. Di mana Pak Chandra? Pak Ali itu. RW 24. Utsman bin Affan kalau nggak salah masjidnya. Itu pasti menamakan itu ada visi besarnya itu. Siapa Utsman bin Affan itu? Yang kekayaannya sampai sekarang masih ada di bank itu. Wakafnya dia itu masih ada sampai sekarang. Ada dua, ada yang sumur, air, ada juga uangnya ditaruh di Baitul Mal. Sekarang jadi bank. Kurang bermanfaat apa orang itu? Jadi ketika menamakan Mu'az bin Jabal, ketika saya datang, kebetulan saya baru masuk nih ya, di sini ya. Mu'az bin Jabal harusnya merefleksikan visi besarnya. Tentang bagaimana kajian-kajian keilmuan tentang pemikiran Islam harusnya ada di sini. Balik ke guru tadi, apa yang menjadi penyebab utama ketertinggalan Islam? Ada dua. Yang pertama, negeri-negeri Islam pada saat mulai keruntuhan setelah abad ke-12 meninggalkan yang dinamakan dengan ilmu pengetahuan. Di abad ke-8 sampai 12, Khalifah Harun al-Rashid itu membuat namanya Baitul Hikmah. Kalau Bapak ada yang baca sejarah, ini kita harus baca sejarah nih banyak. Baitul Hikmah kalau dalam bahasa Indonesia namanya rumah kebijaksanaan. Mungkin kita bisa bikin di sini nanti Pak. Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Awal mulanya Harun al-Rashid itu membuat Baitul Hikmah itu untuk perpustakaan. Awal mulanya. Tetapi oleh anaknya dan cucunya terus dikembangkan, ini kalau bahasa sederhana di Indonesia, menjadi pusat penelitian, sentra penelitian ilmu pengetahuan. Disitulah muncul berbagai macam ilmuwan-ilmuwan besar tentang astronomi, tentang kedokteran, tentang yang lain-lainnya. Jadi, ketika sebuah peradaban besar, itu selalu diikuti oleh para cendekiawan-cendekiawan besar. Kalau kita mau benar-benar Indonesia besar dan memimpin dunia ini, maka Indonesia harus punya pusat-pusat penelitian besar tentang bagaimana mengidentifikasi, mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Mencari temuan-temuan baru. Karena di abad ke-8-12 itu sangat berjaya sekali. Dan mulai runtuh setelah abad ke-12 ketika ada pemahaman orang Islam juga yang mengatakan pengetahuan itu tidak perlu, cukup kita belajar tentang Al-Quran dan hadis yang disempitkan kepada hal-hal yang sifatnya tekstual. Seakan-akan memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, riset-riset ilmiah itu perlu dilakukan. Karena itu adalah bagian dari fundamental ciri-ciri sebuah peradaban besar. Coba perhatikan Indonesia. Kalau kita lihat berita, jangan berbicara pada saat tahun politik deh. Di luar tahun politik aja, isinya itu berbicara tentang hal-hal yang sifatnya banyak yang nggak pentingnya. Harusnya berita-berita itu adalah berita-berita tentang bagaimana pengetahuan diberikan porsi yang cukup seimbang dibandingkan dengan berita-berita yang lain. Karena dulu pelopor penemu-penemunya itu adalah orang-orang Islam. Sekarang sulit sekali mencari para peneliti-peneliti Islam yang menemukan banyak hal terkait dengan temuan-temuan yang memang belum. Dan indikasinya itu ada di dalam Al-Quran. Diminta kita menggunakan akal untuk berpikir, itu banyak di dalam Al-Quran. La'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Itu tujuannya apa? Untuk kita diminta berpikir. Di abad ke-8 sampai ke-12 di Eropa, riset-riset ilmiahnya, penelitiannya runtuh. Sementara di abad 8-12 Habasyah, Islam berkembang. Di Eropa justru runtuh. Kenapa? Karena gereja-gereja menjadi doktrin utama di dalam menjalankan kehidupan. Ada sebuah dogma bahwa negara itu diatur oleh gereja pada saat itu di Eropa. Sehingga tidak berkembang ilmu pengetahuan. Justru berkembangnya di kekhalifahan Abbasiyah. Yang kedua, kenapa negeri-negeri Islam tertinggal? Yang kedua, karena tidak memberikan porsi bidang ekonomi yang cukup. Kita ini mengikatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya ibadah mahdhuf itu sangat mudah. Tetapi ketika mengikatkan diri dalam hal yang sifatnya ekonomi, susah banget. Kita punya 212 banyak berguguran. Kita punya Sodakoh Mat, mungkin bapak-bapak salah satu investornya. Berguguran. Kalau umat Islam mengelola ekonomi itu kayaknya susah banget. Kalau kita refleksikan, cara untuk melihat seberapa hidup peradaban pengetahuan dalam sebuah negara, sekarang itu gampang ngelihatnya. Ngelihatnya berapa banyak umat Islam yang meraih Nobel. Itu aja. Coba hitung ada berapa banyak. Kalau kita mau ngelihat dari sisi ekonomi, berapa persen umat Islam yang menguasai kekayaan sebuah negara itu? Dalam konteks Indonesia, tidak perlu saya jelaskan lagi sebenarnya siapa yang menguasai perputaran uang di Indonesia ini. Di generasi Abbasiyah, itu Baitul Mal berkembang luar biasa. Ekspor impor perdagangan internasional berkembang luar biasa. Karena dia tahu. Ini kebetulan saya ekonomi nih Pak ya. Saya S1 saya di IPB, jurusan Statistika Ekonomi. S2 saya di UI ngambil ekonomi, sekarang saya lagi S3 di IPB ngambil ekonomi. Jadi saya belajar agamanya dari kakek Pak. Kakek saya ajengan Kiai Haji Jumaidi, pimpinan pondok pesantren Al-Ma'arif di Tasikmalaya. Ada orang Sunda nggak Pak di sini Pak? Ada ya. Orang Sunda. Kalau ke Tasikmalaya ada namanya Kecamatan Mangkubumi. Ya. Itu masuk ke kiri SMA 10, nah itu pesantrennya di situ. Mampir Pak, kapan-kapan ke sana. Pondok pesantren Al-Ma'arif. Kakek saya udah meninggal. Jadi sekarang mamang saya dan saya yang membantu di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Islam udah dijauhkan dari ekonomi, maka
perputaran uangnya dipegang oleh mereka-mereka yang tentunya punya kepentingan juga. Makanya ketika spiritualisme Islam sudah mulai meningkat, dengan indikasinya adalah 212, misalnya nih contoh aja, itu harus dibarengi dengan rasionalitas. Karena kalau kita bikin toko 212, barangnya sama aja dengan Indomaret, Alfamart, ya pemilik barang, saya pernah kerja di Unilever. Kalau pemilik barang, pasti punya kepentingan. Dia tinggal ngancem aja ke Alfamart, Indomaret, saya nggak kasih barang loh ke kalian. Selesai itu. Apalagi kalau barang-barangnya, mohon maaf, sehari-hari memang kita pakai. Bapak Ibu pasti pada pakai Pepsodent kan? Bapak Ibu pasti pakai Lifebuoy kan? Karena daily use-nya kita pakai produk-produk mereka, maka ketika kita bikin 212 Mart, yang isinya juga produk-produk mereka, kalau mereka nggak suka dengan kepentingan Islam, mereka cabut supply-nya. Dan itu terjadi di 212 itu. Jadi ketika generasi spiritualisme yang sudah mulai naik, itu harus dibarengi dengan rasional. Kita harus merekrut orang-orang profesional. Yang jago-jago juga di bidang itu, di bidang retail, di bidang bisnis. Yang paham tentang bagaimana mengelola minimarket gitu. Supply-nya diamankan. Promo-promonya bahkan dibikin lebih kreatif dibanding Alfamart dan Indomaret. Saya kalau ke 212 barangnya nggak ada terus. Mau nyari beras, berasnya nggak ada. Datang ke situ sekali nggak ada, lagi di mana? Lagi di jalan katanya. Oh iya lagi di jalan, boleh deh. Besok kesini lagi aja Pak. Ya udah. Besok kesini nggak ada juga. Waduh, lagi di jalan mana ini? Hari ketiga nggak ada, pindah Pak. Lah emang kita bisa nahan makan Pak? 3 hari. Akhirnya cari beras yang terdekat juga. Cari ke Alfa lagi, Indomaret lagi. Jadi ketika generasi spiritualismenya naik, kita harus berani untuk melakukan investasi di orang. Mencari orang-orang terbaik yang bisa mengamankan ekonomi itu. Cari orang-orang terbaik yang kuat di supply. Cari orang-orang kuat yang di demand. Sehingga kita bisa berkompetisi dengan mereka. Kalau perlu hijack saja tuh orang-orang Alfamart, Indomaret yang jago-jago, direkturnya kita bayar mahal. Untuk mereka ngejagain kita biar bisnisnya bagus. Kita ini kan pelit ini kadang-kadang nih. Mau bayar orang kayaknya pelit banget. Kalau bisnis itu Pak, kebetulan saya pengusaha juga nih. Ya. Kalau bisnis tuh jangan terlalu cepat mengambil keuntungan di awal. Kita ini sedang berbisnis, bukan berdagang. Beda Pak. Berdagang sama berbisnis tuh beda Pak. Makanya pedagang sama pengusaha beda Pak. Kalau berdagang, Bapak beli ke pasar Wisma Asri beli pisang, ya beli pisang 1 tandan, harganya 5.000. Bapak dagangin di depan rumah 7.000, Bapak dapat untung 2.000. Itu pedagang Pak. Tapi kalau orang bisnis, ini jadi belajar bisnis Pak. Ya. Mohon maaf ini. Kita lanjut ke sini Pak. Ini sampai jam berapa Pak? Maaf. Surupnya jam 5.56 ya Pak ya? Tambah 10 menit ya. Ini belum ke materi loh Pak. Ya. Jadi kalau pengusaha, tuh kan bisnis lagi tuh Pak. Kalau pengusaha, mentalnya bukan dagang Pak. Mentalnya adalah value creation. Menciptakan nilai. Jadi Bapak beli pisang 5.000, nggak mau jualan pisang juga Pak. Caranya gimana? Caranya pisang itu kita potong-potong, kita bikin pisang goreng Pak. Pisang gorengnya ditambahin tepung bumbu yang enak Bu. Nah ibu-ibu kan jago tuh ya, bikin pisang goreng. Belinya 5.000, pisang goreng kalau dijumlahin jadi 15.000. Itu pengusaha.
Mentalnya adalah value creation, menciptakan nilai tambah. Itu orang pengusaha berpikirnya begitu. Atau bukan pisang goreng, dipotong kecil-kecil, dinaikkan lagi nilainya. Dibikin keripik pisang, dikemas pouch, dikasih brand, dikasih halal dan BP POM. Naik jadi 50.000. Itu pengusaha. Jadi kalau ada beli pisang, jual lagi pisangnya, itu baru pedagang. Gitu ya Pak. Lanjut ke materi Pak. Di buku ini, tadi 2 permasalahannya. Temuannya dia itu. Yang pertama adalah jauhnya negeri-negeri Islam dengan ilmu pengetahuan, dan jauhnya negeri-negeri Islam dengan ekonomi. Kuru ini punya teori tentang mengelola negara. Hal yang paling fundamental di dalam mengelola negara, ada 4 peran yang harus seimbang. Ini kita belajar ilmu politik sedikit ya Pak ya. Ada 4 peran yang harus seimbang di dalam mengelola negara Bapak. Yang pertama adalah harus ada negarawan. Negarawan itu lahir dari proses pengkaderan politik di organisasi, di kampus, di SMA, jadi ketua OSIS, kemudian di kampus, sampai dia menjadi politisi dan menjadi negarawan ke depannya. Itu harus ada memang. Yang kedua, para cendekiawan Pak. Para ilmuwan-ilmuwan muslim. Jadi kalau negara cuman ada negarawan, cuman ada politisi, yang seperti Indonesia Pak. Ngomonginnya politik aja, nggak seimbang dengan ilmu pengetahuan. Maka ada peran yang kedua adalah tentang cendekiawan. Yang ketiga, kalau kita bahasa cendekiawan ini ilmuwan aja lah Pak ya. Yang ketiga harus ada ulama Pak. Ya, ya, peci. Ini saking semangatnya Pak. Ini direkam ya Pak ya? Masya Allah. Jadi miring begini tadi ya. Yang ketiga, harus ada peran ulama Pak. Jadi kalau pengetahuan nggak punya ulama, bahaya juga Pak. Nyelos nanti. Indonesia ini Islam liberal juga kenceng ini. Ini karena nggak dibarengi dengan ulama tadi Pak. Terlalu dilepas otaknya, sehingga nggak bisa lagi ditarik. Maka perlu ada peran ulama di situ. Makanya kalau cari pemimpin Pak, cari yang dekat dengan ulama, cari juga dekat dengan para ilmuwan Pak, para cendekiawan. Biar dia bisa menyeimbangkan diri Pak. Dan peran yang terakhir adalah pengusaha. 4 peran ini dalam negara, kalau pemimpin besar, ini harus mampu mengelola 4 orang ini, 4 klaster ini, 4 kelompok ini. Mengelola negarawan, mengelola para ilmuwan, mengelola ulama, dan mengelola pengusaha. Karena kalau negara hanya digerakkan ekonominya oleh para pekerja, nggak bakal bergerak itu negaranya. Uangnya berputarnya di situ-situ aja. Yang menggerakkan ekonomi itu ya para pengusaha. Maka oleh karena itu 4 peran itu ada. Dan 4 peran ini menurut Kuru, 2-nya hilang. Pada saat di abad ke-12 dan seterusnya. Tapi berkembang, 2-nya berkembang, itu pada saat, 4-4-nya berkembang juga pada saat generasi Abbasiyah di abad 8 sampai ke abad ke-12. Jadi 4 abad. Sebaliknya di Eropa malah sebaliknya. Maka oleh karena itu, carilah pemimpin yang mampu mengelola keempatnya dengan sinergi yang bagus. Cari pemimpin yang dekat ulama. Saya bukan mengarahkan nih Pak ya, tapi ya begitulah. Cari yang dekat ulama, cari yang dekat dengan para ilmuwan-ilmuwan. Cari juga yang pengusaha kalau bisa Pak. Kalaupun dia bukan pengusaha, dia ada potensi, dia juga bisa melakukan sesuatu usaha mungkin kecil-kecilan aja gitu, nggak apa-apa. Dan usaha itu kan
nggak harus bentuknya produk, Pak. Bisa bentuknya jasa juga. Misalnya mengajar, menjadi konsultan, dan lain itu juga adalah usaha. Nah, ketika sebuah negara mampu mengelola keempat itu, insya Allah negaranya punya peradaban besar itu. Dan Guru mengatakan dua yang kurang, yaitu tentang ilmuwan dan pengusaha pada saat Islam sudah mulai runtuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu di masjid ini, sesuai dengan namanya juga Mu'adz bin Jabal, ayo kita kembangkan dua hal tadi. Bagaimana mengkaji ilmu, dan yang kedua adalah mencoba untuk mempraktekkan ekonomi keumatan. Kalau di sini belum ada koperasi, bikin koperasi. Kalau belum berani koperasi, bikin dulu baitul mal. Kan ada baitul mal, ada baitul tamwil, ya. Jadi baitul mal dulu lah, yang mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah wakafnya orang-orang kaya di sini, kemudian diserahkan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau Islam berkembang ekonominya, Pak, harusnya nggak ada orang miskin. Karena pemerataan ekonomi ini jalan. Ini masalahnya yang kaya pelit, nggak mau ngeluarin ziswafnya, ya, sehingga nggak terdistribusi secara ekonomi. Padahal perintah zakat itu nempel dengan sholat, Pak. Hati-hati nih, Pak. Gitu ya, Pak ya. Ini sebagai pengantar, dan ini ada kaitannya dengan apa yang kita bahas dalam hadis yang sering sekali kita hadisnya adalah ini, Pak. Ini paling hafal lah. Anak-anak kecil juga hafal. Tapi kita mau bahas dari perspektif yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Iza matal insanun qata'a amaluhu illa min salasa. Ya. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali illa min salasa. 3. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini kan hidup di dunia sementara, betul ya? Paling berapa tahun, Pak? Ada yang 90 tahun di sini umurnya? Nggak ada ya, Pak ya? Harapan hidup orang Bekasi turun 2,5 tahun, Pak. Jadi orang tinggal di kota Bekasi itu matinya lebih cepat, Pak. Ini pemerintah nggak mikirin lingkungan sih. Polusinya udah keterlaluan ini. Kota Bekasi adalah kota yang paling buruk se-Indonesia secara pengelolaan polusi udaranya. Serem banget ini. Ya. Jadi tadi balik yang 3 ya, Pak ya. Kenapa dengan hidup yang kita sementara ini, kalau kita sebagai manusia yang rasional, harusnya mampu berpikir, mencari amalan-amalan yang sifatnya strategis. Yang tujuannya, amalan strategis ini, karena waktu kita terbatas, nih kalau bicara ekonomi kan ada constraint, Pak. Ada hambatan-hambatan, yang tujuan kita kan sebenarnya surganya Allah, Pak. Betul, Pak ya? Kita pengen masuk surga semua kan, Pak? Kita pengen surganya Allah. Tapi kita diberikan waktunya sedikit, 60 tahun doang di dunia nih. Maka, kalau kita berpikir rasional, kita harus pilih nih, amalan-amalan strategis apa yang kira-kira harus kita fokuskan. Karena sahabat Rasulullah Muhammad SAW, itu masing-masing punya keunikan amalan. Nah, saya beristihad nih dengan teman-teman, salah satu ciri amalan strategis adalah hadis ini. Kita meninggal saja, pahalanya masih mengalir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengamalkan 3 amalan ini kita menjadi orang-orang yang berpikir untuk mengamalkan amalan-amalan yang strategis dengan constraint waktu yang Allah berikan di dunia kita. Apa amalan strategis itu? Ya amalan yang kita meninggal pun pahalanya masih terus mengalir. Yang kita meninggal secara fisik pun ini masih mengalir. Ini kan strategis banget, Pak. Selain ini amalannya putus, Pak, setelah kita meninggal. Yang pertama adalah sedekah
Jariah. Apa itu sedekah jariah? Kalau anak-anak SD, SMP kan ngapalin aja Pak. 3 amal yang tidak akan terputus kalau kita meninggal. Yang pertama sedekah jariah. Sama kayak kita belajar rukun iman, rukun Islam di SD, SMP. Menghafal Pak. Padahal kalau kita bicara iman kepada Allah, itu pembahasannya dalam Pak. Panjang Pak. Sedekah jariah itu para mufassirin, para ahli hadis mengatakan itu adalah wakaf. Apa itu wakaf Pak? Mengalihkan aset kita ke orang atau ke institusi yang nilai ekonomisnya dimanfaatkan secara terus-menerus. Jadi Bapak, ini saya mengajak ya, tapi mudah-mudahan jangan jadi kewajiban. Kalau Bapak hartanya banyak, melebihi dari harta yang Bapak berikan kepada anak dan cucu Bapak, wakafkan. Bapak punya harta 10 miliar. Bapak hitung-hitung, ya udahlah dibagi anak-anak 5 miliar. 5 miliarnya wakafkan. Dan wakaf itu sekarang ilmunya makin berkembang sekali. Ada namanya wakaf saham, Pak. Bapak punya saham di perusahaan A, Bapak bikin surat waris bilang saham saya yang di sana diwakafkan. Nanti ketika ada Bapak tahu dividen, Pak? Keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham, uangnya itu kan Bapak sudah wakafkan. Itu nanti dikelola oleh para muwakif untuk diberikan kepada yang berhak. Jadi orientasinya adalah bagaimana sebelum kita meninggal, ayo sama-sama berwakaf. Dan wakaf itu berbagai macam variasinya. Ada, kalau selama ini kan orang bilang wakaf itu tanah kuburan diwakaf, masjid wakaf. Pak, bukan cuma itu wakaf, Pak. Jadi intinya mengalihkan harta kita untuk dikelola secara ekonomis berkelanjutan. Makanya dikelolanya nggak boleh sama sembarangan orang. Ada institusinya, namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Itulah lembaga yang mengelola untuk mengkader orang-orang yang mampu menilai dan mengelola wakaf-wakaf orang-orang yang memang mau berwakaf. Saya juga punya niat begitu, Pak. Kalau perlu anak nggak usah dikasih duit. Nggak usah diwariskan uang, Pak. Wariskan aja dia pendidikan. Pendidikan yang baik. Nah, nanti kita meninggal bikin ahli waris. Seluruh harta saya wakafkan. Tapi ngomong dulu ke anaknya, Pak ya. Didiklah dia sampai benar-benar dia mandiri. Dia udah selesai, ya udah selesai. Ini harta wakafkan. Dan kalau kita runut logikanya, sedekah jariah itu berasal dari kemandirian keuangan. Tidak mungkin ada orang berwakaf kalau uangnya tidak berlebih, hartanya tidak berlebih. Maka dia surah mandi secara keuangan. Orang mandiri secara keuangan itu sangat dekat sekali. Banyak penelitian-penelitian membuktikan orang yang cerdas secara emosional cenderung punya independensi dari sisi keuangan. Jadi bukan orang pinter yang cerdas secara intelektual yang relasinya kuat dengan kekayaan, Pak. Enggak, Pak. Ternyata relasi yang paling kuat untuk kecerdasan yang kaitannya dengan kekayaan adalah kecerdasan emosional, Pak. Ini penelitian banyak membutuhkan. Banyak orang pinter yang nggak kaya, Pak, biasa aja, Pak. Tapi kalau dia cerdas secara emosional, probability dia menjadi orang yang kaya lebih tinggi. Apa itu kecerdasan emosional? Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk di dunia kerja atau di dunia pengusaha lah lainnya, kecerdasan emosional itu jauh lebih dibutuhkan dibandingkan kecerdasan intelektual. Salah satu sederhananya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang. Bagaimana kita berkolaborasi dengan orang. Bagaimana kita meyakinkan orang lain. Bagaimana membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Saya pernah diminta ceramah di tempat perumahan
yang ada satu pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang parkir mobilnya di depan rumah yang tidak punya garasi? Garasinya belum ada, mobilnya udah ada. Akhirnya parkirnya di pinggir jalan. Saya sederhana saja, Pak. Ini pesan kakek nih. Mudah-mudahan ini menjadi barokahnya kakek, insya Allah masuk surga beliau. Oke, saya bilang tuh sangat sederhana, Pak. Bermasyarakat tuh sangat sederhana katanya. Kamu itu memang punya hak untuk melakukan sesuatu. Tetapi hak kamu itu dibatasi oleh hak orang lain. Paham maksudnya, Pak? Saya punya hak untuk beli mobil, Pak. Tapi orang juga punya hak untuk tidak diganggu jalannya, Pak. Itu bahasa sederhananya begitu. Jadi kalau kita bermasyarakat, ada orang, ini mohon maaf saya agak kasar nih Pak ya. Ada orang telanjang di pinggir jalan. Mungkin dia bisa bilang, ini hak saya. Ini hak saya, badan-badan saya. Tapi dia menjalankan hak, tapi merusak hak orang lain untuk hidup lebih damai di situ. Jadi, ketika kita menjalankan hak kita, maka pastikan bahwa tidak ada hak orang lain yang terganggu. Itu prinsipnya begitu aja, Pak. Insya Allah paham itu. Itu pesan kakek, Pak. Itu diimplementasikan dimanapun aja, Pak. Di dunia kerja juga begitu, Pak. Mau di pengusaha, di dunia kerja, di masyarakat, di politik, di mana. Ketika kita mau menjalankan hak kita, pastikan tidak ada hak orang lain yang terganggu. Kalau ada hak orang lain terganggu, itu namanya zolim, Pak. Itulah yang diajarkan tentang kecerdasan emosional, Pak. Nggak usah pinter-pinter amat. Tapi diajarkan anak untuk menghormati yang tua. Menghargai yang lebih junior. Bermasyarakat. Kalau kerja bakti diketok pintunya, jangan pura-pura nggak dengar. Saya ketua RT nih Pak. Kadang-kadang ada yang begitu. Kerja bakti. Perasaan mobilnya ada, kok orangnya nggak ada gitu ya. Tapi kalau makan, datang Pak. Gitu. Masya Allah. Itu kecerdasan emosional. Jadi Bapak Ibu sekalian, ajarkan diri kita dan anak kita terkait dengan kecerdasan emosional, insya Allah dia akan kuat secara finansial. Dan insya Allah dia kedepannya menjadi orang-orang yang mewakafkan hartanya, insya Allah. Seperti Utsman bin Affan. Ajarkan dia tentang itu. Dek, ajarkan, belajar tentang kecerdasan emosional. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat. Betul tadi Pak ya? Tadi kan pertama sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, itu kaitannya, ini berasal dari keahlian di bidang ilmu tertentu. Jadi, ajari anak kita, didik anak kita, dan kita juga sendiri ini, untuk punya keahlian di bidang ilmu tertentu, Pak. Kadang kita sekolah, setelah lulus bingung. Ini saya bisa apa ya? Mau sekolah SMK, D3, S1, pastikan setelah sekolah itu dia punya keahlian tertentu gitu. Dia masuk ekonomi, pada saat kuliah, dia harus sudah mikir, nih ekonomi terlalu luas ini. Saya mau di bidang apa? Di bidang keuangan, di bidang pemasaran, di bidang operation, di bidang mana ini? Oke, di bidang keuangan. Keuangan apa? Keuangan Islam, keuangan konvensional, di perbankan, di pasar modal, di mana? Jadi dia ahlinya di situ, harus ada ahlinya. Kalau dia ahli di bidang tertentu, itu sebenarnya adalah sumber dari kecerdasan intelektual, Pak. Orang-orang yang cerdas secara intelektual, dia mampu memilih di bidang mana dia harus menggeluti sesuatu. Jadi jangan sampai punya anak sekolah di IT,
Sekolah di bidang IT, bacaan bukunya bukan bacaan IT. Di rumah nggak ada laptop. Nah bagaimana dia mau ahli di bidang IT, Pak? Saya punya anak mau kuliah nih, Pak. Saya tanya, kamu mau lanjutin kuliah di mana? Dia punya cita-cita besar, perempuan, Pak. Dia mau masuk ITB katanya. Terus mau ngambil jurusan apa? Aku mau ngambil jurusan DKV, desain komunikasi visual. Sebagai ayah, jangan tunggu kuliah, Pak. Lihat, Pak. Kamu kalau mau kuliah DKV, kamu bisa gambar nggak? Ini gambar-gambar aku katanya. Oh, ini lumayan nih di gambarnya nih. Siapin, Pak. Siapin alat-alatnya. Kanvasnya disiapin. Biar apa? Biar dia punya kekuatan untuk lebih percaya diri dalam bidang tertentunya. Dalam bidang yang dipilihnya. Itulah kecerdasan intelektual. Orang-orang yang nggak punya kecerdasan intelektual, orang-orangnya ini bingung, nggak punya apa-apa dia, nggak punya keahlian apa-apa dia. Wah, Masya Allah. Jam 6 ya, Pak. Berapa? 15 menit lagi, Pak. Belum tanya jawab ya, Pak? Ya. Atau nggak usah tanya jawab, Pak? Yang ketiga, doa anak yang soleh. Perhatikan, hadis ini sederhana sekali, Pak. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, makanya kalau kita belajar agama tuh jangan pakai cuman sekedar buku terjemahan, Pak. Al-Quran terjemahan. Tafsir-tafsirnya itu dibaca. Ya. Para mufassirin aja berbeda pendapat tentang satu ayat tertentu, ya kita harus baca semuanya. Makanya jangan ada, mudah-mudahan nggak ada di sini, yang merasa benar sendiri gitu. Padahal yang dibaca baru tafsirnya satu. Membenarkan sesuatu, bacaan fikihnya, mazhabnya baru satu. Fikih mazhab itu, Pak, memang ada 4 yang terkenal, Pak. Itu yang terkenal, Pak. Yang nggak terkenal banyak. Jadi berilmu itu, semakin kita punya ilmu, semakin sekolah tinggi, harusnya merasa semakin bodoh, Pak. Kalau ada orang semakin tinggi sekolahnya, semakin sombong, bodoh tuh dia. Harusnya semakin bodoh. Pak, kalau dokter, kita bikin analogi aja, Pak. Dokter, sekolah tinggi jadi dokter spesialis. Spesialis mata, matanya bagian retina. Makin bodoh, Pak. Taunya cuma mata, Pak. Coba dokter yang S3 itu profesor mata, suruh ngomongin soal tulang, Pak. Dia bilang, itu bukan bidang saya. Padahal udah profesor nih, Pak. Itu bukan bidang saya cuma tahu mata. Taunya juga bagian retina sebelah kanan, katanya. Makin lama makin bodoh. Saya sekolah ekonomi, ekonominya pemasaran. Pemasarannya diturunin lagi digital. Diturunin lagi digitalnya, digital data mining. Kalau saya berbicara tentang pemasaran, kalau bicaranya tentang pemasaran politik, saya nggak ngerti, Pak. Tapi kalau bicara tentang statistik data mining, saya ngerti, Pak. Jadi semakin sekolahnya tinggi, semakin dia banyak ilmunya, dia merasa harus semakin bodoh. Kenapa? Karena makin lama makin sedikit yang dikuasainya, sementara ilmu Allah sangat luas, Pak. Harusnya semakin tawadu dia. Bahkan semakin takut nih berbicara begini, saya sebenarnya semakin takut, Pak. Takut salah, Pak. Takut referensinya salah. Jangan-jangan ada referensi yang lebih baik, Pak. Mungkin belum dibaca aja sama saya. Jadi yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Anak yang soleh dapat dari pendidikan agama. Pendidikan agama itu kecerdasan spiritual. Jadi jangan lupakan pendidikan agama ke anak kita. Saya seminggu 3 hari di Purbalingga, Pak. Ada pabrik di sana, saya bantu pabrik di sana, pabrik herbal. Karena saya dikasih rumah, ngontrak di sana, tiap subuh saya sholat subuh di musola dekat perumahan. Sewaktu-waktu saya diminta maju khotib, jadi saya maju. Setelah saya turun dari mimbar, ternyata di sebelah saya ini adalah hakim kejaksaan, hakim yang ngurusin kejaksaan Islam lah, Pak, agama Islam gitu lah, Pak, ya.
yang ngurusin perceraian, ngurusin apalah kayak begitu-gitu. Dia bilang, Pak, di Purbalingga, ini ada orang Purbalingga nggak, Pak? Mana, Pak? Ya. Bu, sehari rata-rata 50 orang bercerai. Karena di Purbalingga, yang kerja tuh perempuan, bukan yang laki. Betul, Ibu? Betul. Ibu tuh ada orang Purbalingga. Di sana banyak pabrik-pabrik Korea dari bulu mata, wig dan lain-lain. Itu dikerjakannya banyak pakai handmade, pakai tangan. Dan perempuan tuh lebih telaten. Maka yang di-hire perempuan. Lah, suaminya nggak dapat kerjaan, di rumah aja. Jadi gugatan cerai itu dari perempuan ke laki-lakinya, dari istri ke suaminya. Ya, Fahri 50, Ibu. Persoalan ekonomi. Maka kami di sana bangun pabrik, nggak boleh karyawannya perempuan, karyawannya laki. Biar apa? Biar izah laki-laki itu dapat. Yang kedua, ini bukan hanya di Purbalingga, kata orang kejaksaan ini, Pak. Bukan hanya teman-teman lain, ini bahaya sekali, Masya Allah. Saya kaget banget. Di Indonesia, menurut beliau, namanya Pak Haji Abbas. Menurut beliau, kalau ada perempuan hamil di luar nikah, itu kan secara syariat nggak boleh dinikahkan, Pak. Nanti setelah lahir dulu baru dinikahkan. Itu fenomenanya hamil di luar nikah, Pak. Masya Allah, Pak. Udah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan dan trennya naik. Dan sekarang usianya makin mundur, makin muda. Kemarin dia baru menemukan orang hamil di luar nikah 14 tahun. Bapak tahu 14 tahun usia berapa? SMP kan? Ini pergaulan, Masya Allah. Pak, tolong anak-anaknya kalau pulang sekolah ditanyakan. Kalau pulangnya terlambat, kejadiannya di rumah, Pak. Bapak ibunya bekerja, di rumah kejadiannya, Pak. Masya Allah. Merinding saya kalau dengar begini. Anak saya 6, 3 perempuan ini. Jadi hati-hati sekali. Ya. Jadi mereka ini kan nggak boleh menikah. Orang KUA-nya kalau ada yang kejadian kayak gini harus sampai ke kejaksaan, Pak. Jadi harus surat izin kalau mau menikah. Ada surat izin khusus. Baru boleh menikah. Nggak bisa di KUA, Pak, izinnya. Izin khusus. Karena malu keluarganya kalau anaknya lahir belum ada pernikahan. Di negara kita hukum positif di negara kita masih begitu, tapi secara syariah nggak boleh itu dinikahin harus. Dan itu trennya Pak Ferry katanya, makin lama makin meningkat. Makanya saya lagi bikin tulisan ini untuk khotib Jumat tentang ini, Pak. Dampak psikologis terkait dengan pergaulan remaja ini, Pak. Saya lagi mau bikin itu. Saya juga nggak habis pikir ya. Ada orang tua yang menghalalkan pacaran itu, Masya Allah. Ya dengan definisinya masing-masing lah, Pak ya. Tapi yang pacaran dalam definisi saya adalah yang membiarkan yang bukan mahram berada di dalam pergaulan. Dan kita sebagai orang tua hati-hati, Pak. Karena anak yang soleh ini, Pak, erat kaitannya dengan pendidikan. Ayo, Pak, sama-sama, saya juga punya anak. Bapak juga, Ibu juga punya anak. Ayo kita atur anak kita benar-benar. Kalau dia terlambat sekolah, tanya, kenapa pulangnya terlambat? Kemana? Dia pulang jam 1, kalau jam 1 lewat belum datang, telepon. Jadi, ini Pak, mana handphone saya tuh? Handphone, Pak, ini bahaya sekali nih, Pak. Handphone ini seperti pisau, Pak. Kalau pisau dipegang oleh chef yang jago masak,
bisa jadi masakan yang enak, Pak, bisa dimakan, Pak. Tapi kalau ini dipegang oleh perampok, Pak, jadi pembunuh dia, Pak. Anak yang soleh, pendidikan agama, kecerdasan, spiritual. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Hubungan antara tadi, bagaimana mengelola negara dengan 4 peran tentang peradaban Islam, menyeimbangkan 4 peran tadi, ya, dihubungkan dengan pentingnya kita memahami hadis ini, dan juga kaitannya dengan mendidik anak dan diri kita. Belajar tentang emosionalnya, belajar tentang intelektualnya, belajar tentang spiritual. 3 hal ini, Pak. Mari kita sama-sama didik anak kita, keluarga kita, sama-sama untuk memiliki bekal terkait dengan ini. Alhaqqu rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.